pakai mie. Radit, sarapannya? Pakai ikan. Pakai ikan. Ya, kita setiap pagi sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan dulu di rumah. Karena selama pandemi ini kantin kita tidak buka, ya. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa? Giliran siapa hari ini berdoa? Rapi, Bu. Ya, Rapi. Ayo Rapi pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, sudah berdoa agar kita diberi keberkahan untuk mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua ya, berarti semuanya selalu sehat. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Pada materi yang kemarin, pada subtema 2 kita ada belajar mengenai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Bagus, peristiwa makan dan dimakan. Nah, sekarang kita masih tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Pelajaran pertama. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi. Terus menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, dengan baik, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan benar, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem, ya. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Kembang kata Rapi ya. Apa? Gambar yang kedua? Benalu. Dengan apa itu? Benalu tumbuhnya di mana? Di pohon-pohon. Dan yang ketiga? Gambar rusa. Apa yang ada di atas rusa? Burung. Nah, dari gambar tersebut siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Apa itu simbiosis antara dua jenis makhluk hidup? Nah, coba perhatikan. Ini adalah simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Dari gambar tersebut yang mana ya? Parasitisme. Benalu. Yang mutualisme? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Betul atau salah? Kata Ira, kupu-kupu dan bunga. Benar atau salah? Benar. Apa alasannya Rapi? Ini dinamakan mutualisme. Apa itu mutualisme?
makhluk hidup yang sama-sama saling menguntungkan. Nah, ini parasitisme. Siapa yang tahu? Parasit, katanya benalu, katanya tadi ini parasitisme, Bu. Ada yang tahu? Bu. Apa, Ira? Satu untung dan satu dirugikan, Bu. Satu untung dan satu dirugikan. Kenapa dia dibilang satu untung dan satu dirugikan? Karena benalu ini dia hidup di atas tumbuhan lain. Dia mencari makanan pada tumbuhan tersebut. Kalau rusa itu termasuk apa? Komensalisme. Siapa yang tahu? Kenapa dia dinamakan komensalisme? Saya, Bu. Ya. Satu untung, satu tidak dirugikan, Bu. Iya, satu untung, satu tidak dirugikan. Siapa yang tahu? Contohnya apa selain rusa dan burung? Sapi, Bu. Sapi. Iya, coba lihat gambar kita di situ. Tuh gambar kita di situ. Tuh lihat tuh di dinding kita itu ada gambar. Tuh. Kerbau dan burung jalak. Ya. Parasitisme ini yang satu untung, yang satu dirugikan. Ayo, kalau di lingkungan kita apa itu biasanya? Contoh yang lain. Siapa yang tahu? Siapa di sini yang ada kutu? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, kutu hidupnya di mana? Di rambut. Ya, kita dirugikan, dia untung. Itu adalah contoh dari parasitisme. Banyak lagi contoh lain seperti ini juga. Ya. Itu banyak. Kenapa kupu-kupu dan bunga dinamakan mutualisme. Nah, sekarang buka buku tema 5, subtema 3. Halaman 101. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang coba Ira baca dulu. Yang lain menyimak. Ya, terus digaris bawahi kata-kata yang sulit. Yang belum kalian mengerti, pakai pensil. Coba Ira mulai, yang lain nyimak ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagian sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Iya. Kalian telah membaca, ya. Sekarang tugas kalian, apa itu komponen? Apa itu komponen abiotik? Suatu yang tak hidup, ya.
Terus produsen apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Tugas kalian carilah kosakata dari bacaan tersebut dan buat sebuah kalimat ya dengan bahasa kalian sendiri. Coba ya. Nah. Ya. Anisha. Tugas kalian yaitu sudah mencari kosakata, jadi masukkan ke dalam kalimat. Silakan kerjakan dulu. Buka dulu LKPD-nya. Ini kata-kata yang sulit, apa yang sulit di sini? Nah, dari bacaan tersebut apa kata-kata yang sulit? Tadi kan sudah Ibu suruh garis bawahi. Temu jarak. Ini misalnya ini. Sarapan tadi kali? Sarapan Bu. Sarapan. Ya. Lihat. Belajar tadi rumah semalam? Belajar. Sudah selesai? Belum, ya selesaikan dulu. Dari kosakata tersebut dijadikan kalimat. Masukkan ke dalam kalimat ya. Gali sudah Gali? Sudah. Kira? Sudah Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya. Atau anak Ibu yang bertanya sama Ibu, ada pertanyaan enggak dari bacaan tersebut? Bu, apa itu konsumen? Nah, apa itu konsumen? Katanya siapa yang bisa jawab? Nggak mungkin Ibu yang jawab. Ayo, apa itu konsumen? Tadi kan sudah dibaca. Bu. Ya, selain Ira, siapa dulu?
Sekarang kalau nggak ada yang mau nanya, ibu yang mau bertanya. Boleh? Boleh, Bu. Siap? Siap. Ya. Apa ini maksud dengan energi? Apa ini maksud dengan energi? Saya, Bu. Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Tadi kan ibu sudah bilang, Agus Ira. Ya, pintar. Tadi ibu sudah bilang, berarti yang lain nggak belajar di rumah. Ayo, kurang semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya semangat. Katanya sudah makan. Makan itulah kita makan. Makan itulah yang untuk menambah energi kita dalam melakukan kegiatan. Kalau kita tidak makan, kita tidak punya energi atau kekuatan, ya. Nah, tadi ibu sudah menyuruh kalian membuat kosakata, mencari kata-kata yang sulit. Ayo, apa yang sulit yang baru kalian temukan? Terus jadi masukkan ke dalam kalimat. Apa tadi? Membuat kalimat pertanyaan. Apa yang merupakan sumber energi? Bumi? Matahari. Matahari. Apa yang dimaksud dengan hubungan antara produsen dengan konsumen? Kalau produsen tadi apa? Tadi Raffi bilang konsumen. Kalau produsen? Produsen tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri yang kemudian makanan tersebut akan dimakan oleh hewan konsumen. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di papan tulis. Ini gambar apa ini? Kita sudah belajar nih di tema 2. Rantai makanan. Rantai makanan. Siapa yang bisa ke depan menjelaskan? Coba dulu. Siapa ya? Zara. Bisa nggak tuh? Bisa? Coba. Tunjuk. Nanti salah nggak apa-apa, nggak usah takut, ya kan? Nah, coba. Ini gambar apa ini? Nah, terus ceritakan, rumput dimakan siapa? Kuat-kuat dikit biar denger. Dengar tak? Zara cuma bisik-bisik loh sama ibu. Iya kan? Nggak boleh bisik-bisik. Kuat-kuat. Rumput. Kuat-kuat sayang. Coba tunjuk. Tunjuk nih. Nah, nih. Tunjuk. Rumput. Iya, terus? Belalang dimakan kodok. Terus? Kodok dimakan ular. Kodok dimakan ular. Pintar. Siapa lagi yang berani ke depan? Jelaskan. Pebi dari tadi diam aja terus. Ayo Pebi. Suaranya lantang. Gak usah takut. Ceritakan Pebi. Rumput dimakan belalang. Ya. Dimakan kodok. Terus? Kodok dimakan ular. Betul? Betul. Iya. Ya. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Ini adalah rantai makanan. Sekarang ibu mau nanya. Jadi rumput makannya apa? Makan. Ayo, siapa yang bisa bercerita? Rapi tadi sudah hampir tuh. Gak usah takut. Apa? Ayo. Makan ular yang sudah menjadi bangkai lalu diserap oleh tumbuhan. Iya. Ya, ularnya mati misalnya ya. Mati dia membusuk. Itulah yang dinamakan
Nah, tugas kalian sekarang apa? Yaitu membuat peta konsep. Tapi sebelum membuat peta konsep, tadi dalam bacaan kalian ada perhatikan gambar jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ada tadi di dalam bacaan tadi ada. Ayo, siapa yang masih ingat? Aduh, masa nggak mengingat? Apa itu jaring-jaring makanan? Proses makan dan dimakan. Sekarang ibu mau nyuruh dulu. Gali, cerita dulu. Ini jaring-jaring makanan. Katanya proses makan dan dimakan. Boleh, yang lain apa lagi? Ayo Gali cerita dulu sini, nanti baru ibu jelaskan. Daun dimakan ulat, dan rumput dimakan ulat, belalang makan daun, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ulat, itu ulat dimakan katak, belalang dimakan katak, ini dimakan tikus, tikus dimakan ulat, ini dimakan katak, ini Apa itu namanya? katak dimakan ulat, Iya. dimakan ulat. Ya, pintar. Siapa lagi yang berani menjelaskan ke depan? Tapi jelaskan dulu. Rumput dimakan tikus, padi dimakan tikus, padi dimakan belalang, padi dimakan ulat, pohon dimakan ulat, pohon dimakan belalang, tikus dimakan ular, belalang dimakan katak, ular dimakan katak, ular dimakan ayam, ayam dimakan ular, Terus. ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Iya. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang berani? Kalau gambar yang tadi itu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Urutannya satu arah. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Kan malam tadi udah disuruh, kemarin udah dibilangin waktu itu pelajaran sehari kemarin. Hafalkan, baca-baca lagi di pelajaran berikutnya. Apa itu rantai jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain, makan dan dimakan. Jadi tidak satu aja yang makan. Contohnya apa? Rumput Dimakan dimakan ulat, dimakan belalang, dimakan belalang, dimakan belalang dimakan kodok. Ya, kodok pun dimakan oleh ular. Ular juga dimakan oleh elang. Jadi sama dengan jaring-jaring seperti kita menjaring ikan. Makanya dinamakan jaring. Karena yang terjaring itu tidak hanya ikan, ya kan? Kadang ada apa? Tapi ada sampah juga di situ. Nah, itu namanya jaring. Tapi yang kita pelajari itu jaring makanan, yaitu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap makhluk hidup tidak hanya memakan dan dimakan oleh satu jenis makhluk hidup. Ya. Kayak misalnya sapi. Sapi makan apa? rumput. Sapi makan rumput. Terus Sapi dimakan manusia. sapi dimakan manusia. Ya, apa contoh lain?
yang memakan banyak. Ya, dari rantai makanan, beberapa rantai makanan itulah kita bisa membuat jaring-jaring makanan. Nah, tugas kalian lagi per kelompok, ya. Nah, ini Bu bagikan. Sudah disiapkan bahan-bahannya yang Ibu suruh bawa kemarin? Sudah. Tugas kalian yaitu membuat peta konsep. Peta konsep apa? Ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. Iya. Itu membuat jaring-jaring makanan. Sekarang kalian membuat peta konsep terlebih dahulu mengenai jaring-jaring mengenai apa namanya? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ya. Seperti yang sudah Ibu itu kan tadi. Lihat di LKPD-nya. Coba buka ini ya, tugas kalian. Mana tadi? Membuat peta konsep dan membuat jaring-jaring makanan. Nah ini ya, ada kan tadi? Ada, Di LKPD yang sudah Ibu berikan tadi? Ada, Bu. Ayo, sekarang mulai kerjakan. Untuk kelompok yaitu buat peta pikiran dari bacaan tersebut. Dan berkelompok membuat ekosistem sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ira ekosistemnya apa Ira? Hutan. Ekosistem hutan. Rapi? Sawah. Sawah. Ria? Sungai. Ya, sungai. Sekarang kerjakan dulu yang ini. Ayo, peta konsep kan kita sudah belajar. Nah, ini peta konsep. Nah, sekarang kalian sesuaikan dengan yang Ibu itu kan yang ada di LKPD. Sudah siap? Beri tanda tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita beri semangat untuk kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 apa? Dapat ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Karena kita tinggal di hutan ya. Jadi dia dapat ekosistem hutan. Ya. Tapi sudah siap, Pi? Sudah, Bu. Sudah. Menjelang nunggu kelas apa ya? Kelompok 3.
sini aja. Nah, bacain. Ekosistem apa yang disuruh? Ekosistem sawah. Ya. Padi dimakan tikus. Pegang Pebi bantu, tunggu. Pebi bantu. Ya. Padi dimakan tikus. Ya. Padi dimakan Coba yang lain perhatikan. belalang. Padi juga dimakan dengan ulat. Jagung dimakan belalang. Jagung dimakan ulat. Tikus dimakan oleh ular. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Ular dimakan elang. Ada yang mau bertanya enggak dengan kelompok 1? Ya. Sudah pas itu ekosistem sawah? Sudah pas? Enggak ada yang mau ditanyakan? Enggak. Betulkah ular dimakan oleh elang? Benar. Benar. Nah, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo, Radit. Ayo Radit. Nah, berdiri aja situ, pegang Ira berdua, jadi tidak nampak. Ekosistem, disebutkan ekosistemnya. Kuat-kuat Radit. Ekosistem. Ekosistem sungai. Ya. Ikan dimakan rumput. Ikan dimakan rumput. Rumput dimakan. Ya bantu Ira, apa Ria? Bantu. Rumput dimakan ikan. Berdiri nak, semangat. Ngapa kecapean ya? Rumput dimakan ikan. Ikan dimakan bebek. Ikan dimakan bangau. Wow. Ikan dimakan bangau. Ikan dimakan katak. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang bisa membuat rangkuman? Ayo. Siapa yang bisa membuat rangkuman? Coba. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam proses makan dan dimakan ini terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Rantai makanan selalu dimulai dari tumbuhan hijau sebagai produsen. Tumbuhan hijau akan dimakan oleh herbivore sehingga herbivore disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Herbivore akan dimakan oleh karnivore sehingga karnivore disebut konsumen tingkat kedua dan seterusnya. Pengurai mendapatkan energi dari produsen dan konsumen yang telah mati. Jaring-jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling menghubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya makan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Ekosistem yang terdiri atas banyak rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan antara berbagai rantai makanan yang saling menghubungkan satu dalam suatu ekosistem. Nah, itulah kesimpulannya. Bagus, Ira pintar menyimpulkan ya. Nah, anak-anak, karena waktu kita telah habis, jadi kalian menghafal lagi di rumah ya. Jadi apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan yaitu merupakan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena apa? Karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Ekosistem yang terdiri atas banyak rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan ya, yang kita kerjakan tadi, yang kalian kerjakan itu ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem sawah, masih banyak lagi ya. Ekosistem laut, masih banyak lagi. Itu baru segelintir ekosistem. Nah, anak-anak,
Rajin-rajin belajar di rumah karena kita sebentar lagi akan mengikuti ujian. Coba, karena kalian tadi sudah belajar kelompok, kita coba dulu. Apa namanya? Tepuk PPK. Ya, berdiri, coba berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Nah, jangan lupa nanti belajar lagi di rumah untuk pembelajaran kedua, ya. Jadi harus rajin belajar karena rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jangan lupa di rumah jangan banyak keluar rumah karena kita masih masa pandemi. Biasanya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Siapa mungkin doa? Coba Gali. Siap, doa dimulai. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai belajar hari ini, semoga pembelajaran kita dapat diberkahi dan jangan lupa belajar di rumah karena kita akan mengikuti ujian. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.